Jumpa lagi dengan Jansen Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang seru tentunya. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Dukung terus agar channel ini terus bisa berkembang. Berlama-lama kita langsung saja. Film yang kita review kali ini adalah sebuah film yang paling dinantikan di tahun 2021 ini, terutama para pecinta James Bond. Film ini kemudian rilis pada tanggal 30 September 2021. Ya, judul film ini adalah No Time to Die. Film ini disutradarai oleh Cary Fukunaga dan pemeran utamanya adalah Daniel Craig, si James Bond. Film No Time to Die merupakan kelanjutan dari film 007 Spectre yang rilis 2015 lalu. Di akhir film ini, Bond memutuskan untuk pensiun dari MI6 dan menikah dengan Madeleine yang merupakan anak dari Mr. White. Karena ini merupakan wasiat dari Mr. White sebelum ia meninggal agar Bond menjaga putrinya. Film ini dibuka dengan cerita tentang masa kecil Madeleine dan ibunya yang suka mabuk-mabukan. Ayahnya Mr. White sangat jarang pulang ke rumah. Tepat hari itu ketika ibu Madeleine sedang dalam keadaan teler berat, ia melihat seseorang menggunakan topeng dan bersenjata menuju rumah mereka. Singkat cerita, orang tersebut berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian menembak ibu Madeleine, sedangkan Madeleine sendiri bersembunyi. Orang bertopeng tersebut adalah Lucifer Safin yang datang ingin membalaskan dendamnya pada ayah Madeleine yang dibunuh oleh Mr. White. Setelah ia menghabisi ibunya, kemudian ia mencari Madeleine. Namun, Madeleine berhasil menemukan sebuah pistol dan kemudian menembakkan pistol itu ke tubuh Safin. Safin pun tersungkur. Ketika Madeleine mencoba menarik tubuh Safin yang dikira sudah mati, tapi ternyata dia hanya pingsan dan kembali mengejar Madeleine yang kemudian berlari terperosok ke dalam sungai yang membeku. Ketika Safin melihat Madeleine terperangkap dalam sungai yang membeku tersebut, ia tidak membunuhnya, tapi malah menariknya keluar dari jebakan tersebut. Setelah itu ia pergi meninggalkannya. Scene pun beralih ke kehidupan sekarang, di mana Bond dan istrinya Madeleine sedang berbulan madu di sebuah tempat di Italia. Pagi harinya, Bond pamit ke istrinya untuk berziarah ke makam mantan kekasihnya yang bernama Lynn. Setibanya di sana, ia melihat sebuah kartu yang berlambang Spectre, dan tiba-tiba makam itu meledak. Beruntung ia selamat. Bond mencoba menghubungi Madeleine tetapi tidak diangkat. Bond berniat untuk cepat kembali ke hotel mengingat nyawa istrinya dalam bahaya. Tetapi tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan mencoba untuk membunuh Bond. Ia berhasil melumpuhkan salah satu penyerang tersebut, dan dari sanalah dia mengetahui bahwa ayah Madeleine terlibat dalam Spectre. Hal ini membuat Bond yakin bahwa Madeleine terlibat dalam penyerangan ini. Ia secepatnya kembali ke hotel. Di sana ia memaksa Madeleine untuk mengakui keterlibatannya dengan Spectre.
Tetapi Madeleine mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Akibat kesalahpahaman ini, akhirnya Bond meninggalkan Madeleine di sebuah stasiun kereta dan mengatakan bahwa ia sangat tidak suka dikhianati dan bisa dipastikan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. 5 tahun kemudian, kejadian itu diceritakan bahwa Spectre membobol sebuah laboratorium MI6 tempat Profesor Ogrusev sedang mengadakan penelitian tentang nanobot bernama Heracles. Setelah mendapatkan profesor tersebut berikut hasil penelitiannya, mereka pun kemudian menghancurkan laboratorium tersebut. Di tempat lain ceritakan bahwa Bond sedang menikmati masa pensiunnya dari MI6 di sebuah tempat di Jamaika. Hobinya berubah, yang biasanya memancing keributan kini lebih mengarah ke memancing ikan. Selang beberapa saat ia didatangi oleh temannya yang bekerja di CIA yang bernama Felix dan rekannya dari Departemen Luar Negeri Inggris bernama Logan Ace. Mereka bertujuan untuk meminta Bond untuk membantu menyelamatkan Profesor Ogruchev dan penelitiannya dari tangan Spectre. Tetapi Bond menolak permintaan tersebut. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Nomi yang kemudian diketahui adalah agen MI6 pengganti Bond. Ia meminta agar Bond jangan ikut campur dengan masalah Profesor Ogruchev. Bond kemudian menelpon M dan menanyakan kenapa ia mempekerjakan Profesor Ogruchev. M pun mengingatkan agar Bond jangan ikut campur dalam urusan ini. M kemudian meminta Key untuk memantau keadaan Blofeld, pimpinan Spectre yang sedang ditahan di tahanan berkeamanan tingkat tinggi dan dalam pemantauan MI6. Sementara itu, Bond setelah mengetahui keterlibatan Spectre, ia kembali teringat dengan istrinya dan kemudian memutuskan untuk ikut dengan Felix dalam misi penyelamatan Profesor Ogruchev. Ia kemudian berangkat ke Santiago dan akan dipandu oleh seorang wanita cantik yang bernama Paloma. Mereka pun kemudian menghadiri sebuah pesta yang khusus dihadiri oleh semua petinggi Spectre dari seluruh dunia. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat khusus oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond. Sebelumnya, Profesor Ogruchev diperintahkan untuk menyiapkan racun Heracles dengan memasukkan DNA Bond. Tetapi sang profesor ternyata memiliki rencana lain. Ia menggantikan DNA Bond dengan milik semua petinggi Spectre yang hadir di tempat itu. Sehingga ketika Heracles diaktifkan, semua petinggi Spectre tewas seketika. Profesor kemudian hendak melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh Bond dan Paloma, dan mereka juga menghadapi anak buah Spectre yang mengejar mereka. Setelah berhasil keluar dari situasi yang sulit tersebut, Bond dan Paloma kemudian berpisah karena tugas Paloma hanya mengawal Bond untuk menyelamatkan Profesor Botak tersebut. Kemudian Ogruchev dibawa oleh Bond ke sebuah kapal dan di sana sudah ada Felix dan Logan. Dari Ogruchev, Bond tahu bahwa M yang menyuruhnya membuat senjata kimia Heracles, tapi ada yang memintanya untuk mensabotase proyek senjata kimia tersebut. Dari sini juga ketahuan bahwa Logan Ace merupakan agen ganda
sehingga akhirnya mereka berkelahi. Akibatnya si Felix tertembak dan Bond berhasil dikunci di dek bawah kapal. Logan kemudian membawa Profesor Ogrushov dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tadi. Ia mengatakan kepada Ogrushov bahwa ia juga bekerja dengan Lucifer Safin. Di kapal, Bond mencoba menyelamatkan Felix, tetapi Tuhan lebih menyayangi Felix dan ia pun tewas. Bond kemudian pergi ke kantor MI6 dan bertemu dengan M. Ia meminta untuk bertemu dengan Blofeld di penjara untuk mengetahui dengan siapa Ogrushov dan Logan bekerja. Tetapi permintaan itu ditolak oleh M karena Blofeld merupakan satu-satunya orang Spectre yang mereka punya. Bond pun meminta bantuan kepada Key untuk mengetahui isi flash disk milik Ogrushov yang terjatuh. Ternyata isi flash disk tersebut bukan film porno, tetapi terdapat DNA orang-orang penting di dunia, dan ini merupakan ancaman. Bond semakin yakin bahwa Blofeld tahu akan semua itu. Ia meminta Key agar bisa membujuk M sehingga Bond bisa bertemu dengan Blofeld. Namun Key mengatakan bahwa Blofeld hanya mau berbicara dengan psikiaternya, yaitu Madeleine, mantan istri Bond. Sementara di tempat lain, Lucifer Safin menemui Madeleine karena ia tahu bahwa Madeleine adalah psikiater kepercayaan Blofeld. Ia meminta Madeleine untuk pergi menemui Blofeld dan membawa Heracles bersamanya. Dengan ancaman ia akan membunuh orang yang dicintainya. Di kantor MI6, Bond kembali diaktifkan menjadi agen 007. Kemudian M menjelaskan bahwa Heracles adalah senjata pamungkas milik MI6, tetapi Ogrushov memodifikasinya jadi senjata yang lebih berbahaya lagi. Setelah itu, M memberikan kesempatan kepada Bond untuk menemui Blofeld di penjara Denmark. Di sana untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Bond bertemu dengan mantan istrinya yaitu Madeleine. Mereka berdua awalnya canggung, tetapi memang harus diakui Bond yang playboy itu ternyata masih punya rasa cinta terhadap Madeleine. Mereka berdua pun akhirnya sama-sama masuk menemui Blofeld. Tetapi di tengah jalan Madeleine mundur dan hanya Bond yang menemui Blofeld. Pada saat berbincang dengan Blofeld terjadilah pertikaian yang akibatnya Blofeld dibunuh oleh Bond dengan cara dicekik lehernya. Tetapi yang sebenarnya terjadi, Blofeld bukan terbunuh oleh cekikan si Bond, tetapi ia terbunuh karena Heracles yang ada di tangannya. Key mengatakan bahwa Bond terinfeksi Heracles dan tidak bisa dikeluarkan dari tubuhnya. Tapi hal itu tidak berbahaya bagi dirinya karena ia bukan target yang dituju. Bond berencana untuk menemui Madeleine. Di sana ia menemukan bahwa Madeleine sudah memiliki seorang putri bernama Matilda. Ternyata peristiwa di Italia 5 tahun lalu sebenarnya Madeleine ingin memberikan surprise bahwa ia sedang hamil anaknya Bond. Tetapi tidak sempat karena Bond sudah keburu pergi. Madeleine pun merahasiakan hal itu kepada Bond, tapi Bond memiliki firasat bahwa Matilda adalah darah dagingnya karena terlihat dari mata gadis kecil itu. Dari Madeleine, Bond tahu bahwa sebuah pulau yang diyakini sebagai tempat pengembangan Heracles. Kemudian Bond meminta Key melacak keberadaan pulau tersebut. Setelah pulau tersebut berhasil dilacak, Key kemudian menghubungi MI6 dan mengatakan bahwa pulau tersebut berada di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Bond yang sebelumnya meminta Nomi melacak keberadaan Logan mendapat info bahwa Logan berada tidak jauh dari tempatnya. Bond menjadi khawatir dengan Madeleine dan Matilda. Ia kemudian secepatnya menemui mantan istrinya tersebut
dan meminta mereka untuk meninggalkan rumah mereka sekarang juga. Tapi di tengah perjalanan, mereka dibuntuti oleh 2 mobil yang tidak dikenal, dan akhirnya adegan kejar-kejaran pun dimulai. Ternyata bukan hanya 2 mobil itu sendiri, tetapi beberapa teman mereka juga ikut dalam kejar-kejaran tersebut. Menyadari bahwa Madeleine dan Matilda dalam bahaya, ia memutuskan untuk bersembunyi di hutan. Di sana ia menyuruh mereka bersembunyi di sebuah pondok, sementara ia membereskan anak buah Safin yang mengejar mereka. Mereka pun berhasil diatasi oleh Bond. Logan yang merengek-rengek minta Bond membantunya karena ia terjepit di bawah mobilnya, dan Bond pun segera membantunya untuk secepatnya bertemu dengan penciptanya. Saat kembali ke pondok untuk menemui Madeleine, ternyata di sana mereka sudah berhasil diangkut dengan helikopter oleh Safin. Bond menghubungi Nomi dan mereka kemudian menuju bandara. Di sana sudah ada Key yang menunggu mereka. M pun mendeskripsikan misi mereka kali ini, yaitu yang pertama membunuh Obrushev dan Safin, kemudian menghancurkan tempat pengembangan Heracles, serta menyelamatkan Madeleine dan Matilda. Sebelum pergi, Key memberikan Bond sebuah arloji canggih yang bisa mematikan sebuah sirkuit terprogram dalam jarak dekat. Sedangkan Nomi dibekali dengan alat yang namanya Kidar yang dapat memetakan setiap ruangan. Sementara Safin tiba di pulau dan disambut oleh Obrushev dengan memberikan sebuah serum Heracles yang tertanam DNA Madeleine dan Matilda. Safin kemudian memisahkan Madeleine dan Matilda dalam sebuah taman yang penuh dengan bunga beracun yang sedang dikembangkannya. Sementara Nomi dan Bond bergerak ke pulau tersebut dengan menggunakan sebuah pesawat siluman yang bisa terbang dan menyelam dalam air. Sesampainya di pulau tersebut, dengan menggunakan arlojinya, Bond mematikan semua kamera yang ada. Bond akhirnya berhasil menemukan Obrushev dan berencana untuk meledakkan labnya. Tetapi Safin memintanya membatalkan niatnya tersebut, kalau tidak nyawa Matilda dalam bahaya. Bond pun meminta Nomi agar segera meledakkan lab itu apabila ia tak kembali. Ia sendiri akan mencari Matilda yang sedang bersama dengan Safin. Sesampainya di tempat Safin, Bond berhasil membunuh anak buahnya, tetapi Safin berhasil meloloskan diri dengan membawa Matilda bersamanya. Dalam pelariannya, Matilda berhasil kabur dari Safin dengan cara menggigit tangannya. Di tempat lain, Nomi berhasil membunuh Obrushev dan membubarkan seluruh pekerja lab itu. Sementara Bond berhasil bertemu dengan Madeleine yang lolos dari penjagaan. Mereka juga berhasil menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah meja. Bond pun meminta Nomi membawa istri dan anaknya terlebih dahulu, sedangkan ia akan menuntaskan misinya menemukan Safin. Bond pun meminta Key agar menghubungi angkatan laut agar menembakkan rudal ke pulau tersebut dengan alasan agar pulau itu dihancurkan. Key mengatakan bahwa pulau itu memiliki teknologi pelindung yang akan terbuka apabila palkanya dibuka. Bond
Bon pun membuka palka tersebut, tetapi Safin menembaknya. Mereka pun terlibat perkelahian jarak dekat dan Bon berhasil membunuh Safin. Tetapi naas, Bon terkena Herakles yang berisi DNA Matilda dan Madeline. Akibatnya ia dipastikan tidak bisa menyentuh Madeline dan Matilda, karena kalau tidak mereka pasti akan mati. Ia pun meminta Ki menghubungkan teleponnya dengan Madeline. Ia mengatakan bahwa ia takkan lolos. Ia berpesan kepada istrinya agar memelihara anak mereka sepeninggalnya. Scene selanjutnya terlihat Bon menunggu rudal yang akan meledakkan pulau tersebut dan boom! Semua sedih karena kehilangan seorang yang mereka cintai. Akhir cerita, Madeline dan Matilda kembali ke tempat di mana ia dahulu bersama Bon melanjutkan hidupnya. Tamat. Akhir yang